Masih bingung nentuin supply and demand? Check this out. Halo guys, pada kali ini kita akan bahas bagaimana cara marking zona supply and demand di Forex. Zona supply adalah zona untuk entry sell. Zona demand adalah zona untuk entry buy. Pembentuk zona supply ada dua. Drop base drop, harga turun, kemudian membuat base dan mengalami penurunan kembali. Kemudian rally base drop, harga naik, kemudian membuat base dan mengalami penurunan. Pembentuk zona demand terbagi menjadi dua juga, yaitu rally base rally, harga naik, kemudian membuat base dan mengalami kenaikan kembali. Yang kedua, drop base rally, harga turun, kemudian membuat base dan mengalami kenaikan. Dari momentum sideways yang kita marking tadi dengan menggunakan rectangle tools untuk menandai zona open posisi nantinya. Nah, kalau kita cek ya, dari histori sebelumnya, ketika zona sudah termarking dan harga kembali menyentuh zona tersebut, biasanya akan terjadi rejection dan harga akan memantul kembali. Namun yang harus tetap diperhatikan adalah pastikan terdapat konfirmasi yang terjadi ketika harga berada di dalam zona tersebut. Konfirmasi bisa berupa engulfing atau candlestick rejection, atau bisa juga berupa candlestick pattern untuk pembalikan arah. Sehingga probabilitas meraih profit itu bisa lebih tinggi lagi. Oke, sekarang kita cari contoh zona supply and demand di real market. Saya biasa menggunakan time frame H4 ya. Nah, kita lihat di sini ada suatu zona supply, yaitu drop base drop. Nah, ketika harga memasuki zona kembali, maka terjadi rejection yang cukup kuat sehingga memantulkan harga kembali. Oke, ketika kita order sell dengan adanya rejection yang kuat, maka kita atur untuk swing setup bisa sampai dengan 600 pip. Wow. Oke, berikutnya kita lihat ada zona supply juga yang terbentuk, yaitu rally base drop. Kemudian kita marking kembali menggunakan rectangle tools. Nah, ketika harga masuk kembali ke zona supply, maka akan ada rejection kembali. Oke, next kita lihat untuk demand zone ada rally base rally. Kita marking terlebih dahulu untuk zonanya. Ketika harga masuk kembali ke zona, maka akan terjadi rejection yang kuat. Berikutnya ada zona demand zone, drop base rally. Harga turun, membuat base kemudian naik kembali. Saat harga memasuki zona demand, maka terjadi reversal sampai dengan 400 pip. Next kita mapping untuk zona supply and demand. Nah, di sini terlihat ada zona supply, rally base drop. Kita tandai dulu dengan menggunakan rectangle tools. Untuk zona berikutnya sama, ada rally base drop. Kita tandai juga dengan rectangle tools agar terlihat jelas ketika harga memasuki zona. Ketika harga menyentuh kembali ke zona yang kita marking tadi, maka kita bersiap untuk melihat konfirmasi yang ada ya. Jika terdapat rejection, maka boleh untuk open posisi sell dengan mengatur risk and reward sesuai dengan equity kita masing-masing. Oke, berikutnya kita cari demand zone. Di sini ada drop base rally. Seperti biasa kita marking kembali. Demand zone kedua ada rally base rally. Ya, kita tandai juga untuk zona tersebut. Saat harga nanti memasuki zona, maka kita bersiap untuk open posisi ya. So, itulah cara untuk marking supply and demand zone.